Halo guys, piye kabar polo? Berjumpa lagi dengan saya di Insting Johnny. Di video kali ini, saya akan mereview sebuah film yang berjudul Fractured tahun 2019. Film yang diperankan oleh mantan Avatar ini sungguh luar biasa, dengan alur cerita dan ending yang tak terduga. Jadi langsung saja, film pun dimulai. Di awal film, kita akan melihat sebuah keluarga yang akan pulang ke rumahnya. Tapi saat di perjalanan, Ray sang suami sedang cekcok dengan istrinya Joe. Padahal di belakang mereka ada anaknya yang bernama Perry. Sambil dengar musik, si kecil Perry ini sangat suka berdandan. Dan selama perjalanan itu, mereka masih terus saja cekcok. Kan gak baik dilihat anaknya ya kan? Sampai tiba-tiba tak lama, mainan musik Perry kehabisan baterai, sehingga Ray pun menyanyikan lagu untuk anaknya. Red and yellow and purple and blue. Karena Perry yang kebelet pipis, alhasil mereka mampir di pit stop. Sementara Joe akan mengantar anaknya ke toilet, si Ray akan belanja baterai untuk mainan anaknya. Tapi karena uangnya tak cukup, ia malah beli minuman. Loh. Saat kembali ke mobil, ternyata kotak bedak si Perry hilang. Ray pun mencarinya di tempat duduk Perry, sedangkan Joe mencari ke toilet. Tapi si Ray malah menumpahkan minumannya. Duh. Where am I even meant to begin? Perry yang sedang di luar mobil melihat dan mendekati balon yang ada di konstruksi bangunan. Tapi tak disangka, ada anjing liar yang mendekat padanya. Perry pun langsung memanggil-manggil ayahnya. Sudah dibilang jangan bergerak, tapi masih saja melangkah mundur. Ya namanya juga anak kecil ya kan? Ray pun langsung melemparkan batu pada si anjing. Tapi sayangnya, tepat saat itu Perry juga jatuh dan Ray tak mampu menggapainya. Ray yang juga sempat jatuh membuatnya agak pusing dan linglung. Di saat Joe datang dan memanggil-manggil suaminya, tapi si Ray malah mendorong Joe. Piye to Kiki? Ray lalu memejamkan mata sejenak dan akhirnya ia pun kembali sadar. Tapi ternyata lengan Perry patah sehingga Ray pun membopongnya dan segera berangkat ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, Ray langsung menemui ibu resepsionis dan mengatakan jika anaknya kesakitan karena lengannya patah. Tapi si ibu resepsionis malah meminta Ray untuk duduk dulu dan menunggu giliran. Anehnya, saat Ray kembali duduk, semua orang melihat pada Ray. Setelah nunggu, Ray pun kembali menemui ibu resepsionis. Tapi dia tak ada. Setelah melihat anak dan istrinya sejenak, tiba-tiba ibu resepsionis muncul dan meminta Ray untuk mendaftar. Padahal tadi disuruh duduk loh. Setelah menulis, Ray yang mendengar ucapan si ibu resepsionis membuatnya merasa ada yang aneh. Be positive. Let Dr. Bertram know. Go back to your seat, sir. I'll let you know when a doctor be... Setelah beberapa saat, Ray kemudian dipanggil dan dimintai keterangan. Tapi anehnya, si mbak-mbaknya malah menanyakan, apa ada riwayat penyakit mental di keluarga? Apakah ada yang pakai narkoba? Berapa lama usia pernikahan? Apakah organ Perry mau didonasikan? Loh kan aneh. Dan ternyata Ray ini punya tanggungan asuransi milik istri pertamanya yang meninggal 8 tahun yang lalu bernama Abby. Alhasil, Ray pun membayar biaya rumah sakit itu dengan cash. Di saat Perry dijemput oleh suster Ann, lagi-lagi Ray mendengar ucapan aneh dari pihak rumah sakit. 6-year-old female unknown blood type. Let Dr. Ketika si dokter yang bernama Bertram menemui mereka, anehnya si dokter mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tak penting. Setelah memeriksa Perry, Dr. Bertram menyarankan untuk melakukan pemindaian karena melihat luka Perry yang cukup serius.
Ray pun menyetujui hal itu. Lalu Perry kemudian dijemput oleh Dr. Bruce untuk pemindaian. Joe juga ikut bersama Perry untuk menjaganya, dan mereka lalu menaiki lift ke lantai LL. Bengong gak ngapa-ngapain, nunggu, alhasil Ray pun ketiduran, dan bangun-bangun ternyata udah sore. Lalu Ray pun ke kamar mandi untuk mencuci muka. Tepat saat itu, Ray menemukan Hansaplast di dahinya, padahal sebelumnya tak ada. Setelah cuci muka, Ray kemudian menemui petugas resepsionis yang ternyata sudah ganti shift. Permisi mbak, mau nanya. Anakku tadi pagi dibawa ke ruang pemindaian, ditemani oleh istriku mbak. Kok lama banget ya mbak, kata Ray. Tapi apa yang dikatakan oleh si mbak-mbaknya, bahwa itu bagian shift pagi mas, saat ini datanya sudah tak ada. Loh kok gitu? Alhasil, Ray pun disuruh duduk lagi. Kemungkinan anak dan istrinya sebentar lagi akan keluar. Lama nunggu sampai akhirnya Ray kembali menanyakan pada mbak-mbak resepsionis. Saat kembali dicek datanya, tak ada nama Perry. Sedangkan catatan pendaftaran di shift pagi sudah dibuang. Mulai emosi lah Ray. Sudah ngebentak mukul-mukul meja, bahkan kepala Ray sampai berdarah. Si mbaknya malah guyon. You better stop or I'll make you live up to that. Setelah ditanyakan pada petugas pemindaian, ternyata juga tak ada nama Perry. Loh, lah terus kemana keluargaku mbak? Masa menghilang? Emangnya di rumah sakit ini ada kalong WW, kata Ray. Alhasil, Ray pun yang jadi semakin bingung, lantas menerobos masuk ke dalam rumah sakit. Mencari, menoleh kanan dan kiri, sampailah Ray di ruangan sebelumnya, tempat Perry diperiksa. Tapi Perry memang tak ada di situ. What the hell? Do you mind? I'm sorry, I'm just... Karena kelancangan Ray, ia diamankan oleh Satpam dan Dokter Lucado. Setelah ditanya baik-baik, Ray kemudian menjelaskan tentang anak dan istrinya. Begini pak, bla 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 bla. Lalu sang dokter kembali memeriksa catatan pasien di ruangan itu. Dan nama Perry Monroe memang tak ada. Tambah bingung lah Ray ya kan? Tapi tepat saat itu, Ray melihat Suster Ann. Ditanyailah si Ann ini ya kan? Dan kata Suster Ann, memang benar, tadi Ray kesini. Tapi dia kesini untuk dirawat karena cedera di kepala. Mendengar Suster Ann yang berbohong, Ray pun langsung kesal dan emosi. Karena telah membuat kegaduhan, mata Ray disemprot gas air mata dan juga dibius. Lalu Pak Satpam langsung membawa Ray ke sebuah ruangan. Sempat akan diikat, tapi Ray kemudian meminta maaf. Alhasil, Ray pun dibiarkan istirahat, tapi pintunya tetap dikunci. Tak ingin diam saja, Ray yang setengah sadar langsung mencari obat adrenalin supaya kesadarannya kembali pulih. Dengan sisa-sisa efek obat bius, Ray yang berhasil kabur lantas berjalan entah kemana. Tapi sayangnya, Pak Satpam melihat Ray sehingga terjadi kejar-kejaran di situ. Yeah, Frank, you got away. Selamat. Setelah berhasil selamat dari Pak Satpam, lantas Ray pun masuk ke mobilnya. Di saat Ray bingung dan sempat nangis, tak disangka secara kebetulan ada mobil polisi di situ. Setelah menjelaskan semuanya pada polisi dan juga menunjukkan foto anak istrinya, kedua polisi itu pun membantu Ray. Masuklah mereka bertiga ke rumah sakit itu. Tak lama kemudian, Pak Satpam juga muncul untuk menemui kedua polisi itu. Tapi Satpam itu mengatakan jika Ray sebelumnya dikurung karena tingkah Ray yang jadi dokter gadungan. Polisi pun tak langsung percaya begitu saja. Lalu dengan petunjuk Ray, si Satpam itu mengantarkan mereka ke ruangan sebelumnya. Di dalam sana, Ray kembali bertemu dengan Dokter Lucado. Saat polisi menanyakan berkas pasien, namun Dokter Lucado menjawab, kadang berkasnya salah taruh atau nama berkasnya salah. Mungkin tak masuk di sistem. Loh. Kok bisa gitu? Ray pun meminta mereka untuk menghubungi Dr. Bertram. Selagi menunggu kedatangan Dr. Bertram, Ray meminta mereka untuk memeriksa lab. Tapi saat naik lift,
Ternyata labnya ada di atas, bukannya di lantai LL. Setelah diperiksa, memang tak ada data atas nama Perry, sehingga kedua polisi itu agak percaya pada pihak rumah sakit. Setelah beberapa saat, tak disangka mbak-mbak resepsionis menemukan berkas pasien, tapi di situ tertulis atas nama Ray sendiri. Ray atas nama Ray lo ya. Dan tepat saat itu, Dr. Bertram telah tiba. Ketika ditanya oleh kedua polisi itu, Dr. Bertram mengatakan bahwa Ray datang ke sini untuk berobat setelah mengalami kecelakaan mobil. Namun Ray menolak untuk melakukan pemindaian dan malah kembali ke lobi menunggu istrinya yang bernama Abby datang. Ray pun langsung membantah ucapan mereka semua dan mengatakan jika semua ini tak ada hubungannya dengan Abby. Pasti kalian tahu nama Abby dari asuransiku kan? Kalian gunakan itu supaya aku terlihat gila kan? Kata Ray. Pak Satpam lalu memotong omongan Ray dan mengajak kedua polisi itu untuk melihat ke ruangan CCTV. Setelah sampai di sana, memang benar nampak di lobi ada Ray. Tapi sayangnya CCTV tak menjangkau posisi duduknya Joe dan Perry. Polisi pun juga tak bisa menggeledah seisi rumah sakit karena tak ada surat perintah. Lalu Ray pun mencoba mengingat-ingat hal-hal yang berkaitan padanya. Seketika Ray teringat jika kasir Alfamart sempat melihat ia dan keluarganya. Ray pun meminta kedua polisi itu untuk mencari orang tersebut. Saat kembali ke ruangan sebelumnya, Ray menemukan sel Perry di lantai. Lantas ia menunjukkan sel itu pada polisi. Loh, kok ada darah, kata polisi. Oh, itu mungkin darah kepalaku ini, kata Ray. Dan tepat saat itu, muncul seorang wanita parubaya yang biasa menangani masalah kejiwaan. Dia bernama Dr. Jacobs. Aku gak gila dok, kenapa Anda kesini, kata Ray. Oh, bukan, tak ada yang bilang begitu kok. Aku di sini hanya ingin membantumu Ray, mencari Joe dan Perry, kata Jacobs. Lalu kemudian, si Jacobs mengajak Ray untuk bicara empat mata. Bukannya menanyakan bagaimana jatuhnya Perry, tapi Jacobs malah menanyakan kronologi tewasnya Abby. Sehingga karena Ray yang masih trauma akibat matinya Abby, membuatnya kembali mengingat kejadian 8 tahun yang lalu. Died in a car accident 8 years ago. Melihat Ray yang masih trauma dengan masa lalunya, Jacobs mengajak Ray dan kedua polisi itu pergi ke lokasi jatuhnya Perry. Di sana nggak ada apa-apa kok dok, kata Ray. Coba kita lihat dulu, kata Jacobs. Berangkatlah mereka berempat ke TKP dan memanggil dua polisi lagi untuk membawa anjing pelacak. Dengan petunjuk dari sel Perry, anjing pelacak itu kemudian mulai mengendus-ngendus. Sembari menunggu, untuk kesekian kalinya Ray lalu menceritakan bahwa sebelumnya ada anjing liar mendekati Perry. Lalu Ray melemparkan batu pada anjing itu sehingga anjingnya kabur. Namun sayangnya, Ray tak mampu menggapai anaknya. Tiba-tiba, tepat saat itu anjing pelacaknya menemukan kotak bedak Perry. Tapi tak hanya itu, di situ juga ada banyak darah. Loh. Darah siapa itu? Makin gak percayalah kedua polisi itu pada Ray ya kan. Lalu si Jacobs mulai menanyakan pada Ray, apa kau yakin ada anjing Ray? Mungkin memang kau mengarangnya. Mungkin tak ada anjing, tak ada kecelakaan. Kau kesal pada anakmu, kau marah pada istrimu, kau marah pada dirimu sendiri. Jadi kau melemparkan batu pada Perry, lalu kau marah pada apa yang kau lakukan. Sehingga saat Joe datang, kau mengamuk padanya. Kau sedang trauma, sehingga kau mengarang semua ini Ray. Di mana kau letakkan Joe dan Perry? Bisa gitu loh. Seperti membalikkan telapak tangan saja, si Ray langsung terdiam. Get up right now. Mr. Monroe, you are under arrest for the suspicion of... Di saat Ray akan ditangkap, tepat saat itu ia mendengar anjing liar itu menggonggong. Loh, siapa yang salah sebenarnya? Melihat anjing itu, Ray pun langsung berontak balik mengancam mereka semua. Setelah menyekap mereka dan mengambil kartu identitas Jacobs, Ray langsung kembali ke rumah sakit dengan mobil polisi. Sesampainya di rumah sakit, Ray langsung mencari anak istrinya. Sempat papasan dengan Suster Ann
Untungnya gak ketahuan. Supaya lebih aman, Ray menyamar sebagai dokter. Dan saat Ray akan naik lift dan menuju lantai LL, ternyata dibutuhkan sebuah kunci untuk ke sana. Dan secara kebetulan, Pak Satpam yang akan masuk ke lift kembali bertemu Ray. Sehingga saat Ray meminta paksa kunci lantai LL, terjadi perkelahian. Dan Ray terpaksa harus membunuh Pak Satpam. Sampailah Ray ke lantai LL. Di situ Ray melihat suster yang keluar dari sebuah ruangan membawa organ manusia. Wah, tambah yakin lah Ray dengan opininya ya kan. Lalu masuklah Ray ke ruangan itu. Dikira anaknya, namun ternyata orang lain yang sudah diambil semua organnya. Tapi tepat saat itu, Ray melihat pihak rumah sakit yang di awal tadi, ingat kan? Diikutilah sama Ray sampai akhirnya. Ya, tepat di ruangan itu ada Perry dan Joe. Dan saat Ray akan membawa anak istrinya, ada salah satu orang yang akan lari. Sehingga Ray langsung menembaknya, tapi malah mengenai pipa gas. Dan lagi-lagi saat Ray akan keluar membawa Perry dan Joe, ia kembali ditangkap. Di saat akan dibius, Ray menembakkan pistolnya, tapi lagi-lagi meleset dan mengenai lampu, sehingga terjadi ledakan di situ. Alhasil, Ray yang masih selamat segera membawa Perry dan Joe keluar rumah sakit itu. Namun di situ sempat berhadapan dengan Dr. Bruce, sehingga Ray langsung menembak kaki orang itu. Modiar. Put the gun down. Ye, selamat. Eits, tunggu dulu. Ternyata Jacobs benar. Di situ terlihat bahwa Ray membawa pasien lain, bukannya anak dan istrinya. Ray yang trauma membuatnya menjadi halusinasi dan mengarang semua ceritanya. Di saat Perry jatuh, kepalanya terbentur hingga keluar banyak darah. Dan saat Joe memanggil-manggil Ray yang masih linglung, ia mendorong Joe hingga tewas. Sehingga Ray memasukkan Perry dan Joe ke bagasi mobil. Dan Ray yang masih trauma jadi gila. Oke, film pun selesai. Gila emang alur filmnya Bolo. Bahkan akting si mantan Avatar juga bagus banget. Sampai saya gak nyangka pas nonton filmnya langsung. Coba deh kalian tonton filmnya, pasti terbawa suasana. So langsung saja, pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, ingatlah bahwa semua yang kau miliki saat ini, termasuk anak dan istrimu, hartamu, jabatanmu, itu semua semata-mata hanyalah sebuah titipan. Kalau dikasih ya disyukuri, kalau diambil Tuhan lagi ya ikhlasin. Anjing malah ceramah. Udah gitu aja, toh semuanya pasti diganti yang lebih baik kok. Kuncinya cuma ikhlas, sabar, dan syukur. Ikhlas, sabar, dan syukur. Dengerin. Oke, saya Johnny dari Nisin Johnny. Sampai jumpa di video selanjutnya dan goodbye.